Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani Pohan, MPN 19140120, Prodi PGSD 6C. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Matematika Realistik Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan matematika realistik di sekolah dasar. Jadi, pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematical Education adalah sebuah pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan feudal di Belanda. Grafemeiser menjelaskan bahwa dapat digolongkan sebagai aktivitas yang meliputi aktivitas pemecahan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasikan pokok persoalan. Matematika realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Ada 3 unsur prinsip utama dalam pembelajaran matematika realistik. Yang pertama yaitu guided revision and progressive mathematics, dan dedical phenomenology dan self-developed models. Karakteristik model pembelajaran realistik yaitu pembelajaran matematika realistik mencerminkan pandangan matematika tertentu mengenai bagaimana anak belajar matematika dan bagaimana matematika harus diajarkan. Pandangan ini tercermin dalam 6 karakteristik, yaitu kegiatan, nyata, bertahap, saling menjalin, interaksi, dan bimbingan. Pertama yaitu kegiatan. Peserta didik harus diperlakukan sebagai partisipan aktif dalam proses pengembangan seluruh perangkat berkelas dan wawasan matematis sendiri. Yang kedua, nyata atau kontekstual. Matematika realistis harus memungkinkan peserta didik dapat menerapkan pemahaman matematika dan perkakas atau alat matematikanya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu bertahap. Belajar matematika artinya peserta didik harus memiliki berbagai tahapan pemahaman, yaitu dari kemampuan menemukan pemecahan informal yang berhubungan dengan konteks menuju penciptaan berbagai tahap hubungan langsung dan pembuatan bagan. Selanjutnya yang keempat yaitu saling menjalin keterkaitan. Hal ini ditemukan pada setiap jalur matematika, misalnya antar topik-topik seperti kesadaran akan bilangan, mental aritmatika, perkiraan atau estimasi, dan algoritma. Yang kelima yaitu interaksi. Dalam matematika realistik, belajar matematika dipandang sebagai kegiatan sosial. Pendidikan harus memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk saling berbagi dan strategi dan penemuan mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, bimbingan. Pengajar maupun program pendidikan mempunyai peranan terpenting dalam mengarahkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian selanjutnya di sini yaitu langkah-langkah model pembelajaran realistik. Untuk memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran matematika realistik, misalnya diberikan contoh tentang pembelajaran pecahan di sekolah dasar. Sebelum mengenalkan pecahan kepada siswa, sebaiknya pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bilangan, yaitu bilangan yang sama, misalnya pembagian tentang kue, supaya siswa memahami pembagian dalam bentuk yang sederhana dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa benar-benar memahami pembagian setelah siswa memahami pembagian menjadi bagian yang sama. Baru diperkenalkan istilah pecahan. Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran bukan matematika realistik, di mana siswa sejak awal dengan istilah pecahan dan jenis pecahan. Pembelajaran matematika realistik diawali dengan dunia nyata agar dapat memudahkan siswa dalam belajar matematika. Kemudian siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Kemudian selanjutnya setelah itu diaplikasikan dalam masalah sehari-hari
hari atau dalam bidang lainnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana penerapan matematika realistik di SD. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.